Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya bawa ke lahan kami, yaitu di sini adalah lahan dua macam, lahan biasa dan lahan sawah buatan. Nggih, sawah buatan nggih. Langsung saja Bapak Ibu, fungsi sawah buatan kita dihadapkan dengan apa? Minimnya lahan, mungkin air dan sebagainya karena situasi dan kondisi. Jadi kita memanfaatkan lahan yang ada di sekitar kita. Kalau kita mau berbuat atau menanam padi, teknis caranya seperti ini. Bagaimana caranya? Andai kan kita memiliki lahan kurang lebih ketentuan dulu nggih. Ketentuan kita membuat sawah buatan yaitu kedalaman kurang lebih 25 sampai 30 cm. Lebar 1 meter. Kuncinya wajib. Ya, nanti pertanyaannya tanyakan sama Pak Bayu saja. Kalau panjang, monggo. Nggih. Ulangi Pak, kedalaman berapa Pak? Kedalaman kurang lebih 25 sampai 30 cm. Lebar hukumnya wajib 1 meter, panjang monggo. Namanya sawah palsu, kita memanfaatkan lahan yang ada berarti tidak terlalu panjang-panjang nggih, berarti nggih. Kurang lebih seginilah. Ya. Itu yang pertama. Dan kita bisa memanfaatkan di halaman ataupun di loteng, istilahnya wong Jawa itu loteng atau di dak atas, di teras itu yang tidak dimanfaatkan silahkan. Kasih herbal, kasih terpal, kasih plastik UV seperti ini. Ketentuannya sama. Ya. Dan sawah palsu, sawah buatan ada dua macam. Ya. Hampir. Ada dua macam. Yang dulu pernah kita buat di basecamp di atas yang langsung dengan tanah. Yang langsung dengan tanah. Bisa tumbuh, bisa panen. Ini ketinggian kurang lebih 1,2 mPDL kalau nggak salah itu di sini itu, ya. Kurang lebih nggih. Sebenarnya padi tidak akan tumbuh. Nggih toh? 1.200 Pak. Ya, 1.200 ya, 1,2 1.200 di atas permukaan air laut. Seperti itu katanya orang ilmuwan lah. Saya bukan orang ilmuwan, menyampaikan seperti itu aja. Kemungkinan padi tidak akan tumbuh. Namun di tempat kita coba seperti ini bisa tumbuh dan bisa berbuah. Ya. Itu. Seyogyanya itu ditanam di bawah kan seperti itu nggih Bapak Ibu nggih kalau padi. Namun kita harus berinovasi. Pak Bayu bilang kita harus berbuat dan berbuat. Kita memanfaatkan lahan yang ada di sekitar kita. Ini contohnya yang sekarang adalah sawah buatan. Cara membuat tadi sudah tak sampaikan, ukuran juga tak sampaikan. Dan ini medianya saya membuat dengan sama saja tadi 3-in-1, Berarti sekam, pupuk padat kita sama tanah lokal. Kita taruh di bagor. Nanti cara membuatnya tadi tak sampaikan di sana. Kalau sampaikan sini nanti waktunya tersisa banyak jenengan nanti saatnya isoma. Di sini saya intinya menyampaikan bagaimana cara membuat sawah buatan seperti itu. Dan ini saya pun saya ulangi, dan tinggi air kurang lebih minimal 10 sampai 15 cm. Ya, 10 sampai 15 cm kurang lebih. Silahkan kalau mau disadak diukur monggo, yang jelas saya sampaikan antara 10 dan 15 berarti kurang lebihnya seperti itu. Ya, seperti itu. Kita nanam satu-satu biji jadinya bisa tumbuh seperti ini. Yang sana sudah agak gede karena nanamnya juga lebih awal 1 minggu di sana. Lebih awal 1 minggu. Oh, berarti ini anakan semua ya, Pak? Anakan ini, anakan dari ini biji yang sudah disemai. Jadi satu biji mulanya. Seperti itu. Ya. Anaknya jadi berapa? Anaknya 15 yang ini. bisa banyak, yang jelas bisa banyak. Kalau jadi berapanya saya kurang tahu persis jadinya. Awalnya pakai sistem apa? Tabela ya? Tanam benih langsung gitu ya? Bukan, semai dulu. Semai dulu. Tetap dulu ya. Iya, semai dulu. Intinya sama dengan petani lain, disemai dulu. Iya. Dan ini pun saat memberikan pupuk hampir sama dengan aplikasi, namun ini saya memberikan pupuk hanya di medianya. Nggih?
Hanya medianya. Jadi 1 liter tetap 10, namun tak kocorkan di tempatnya biar agak efisien. Karena ini curah hujan tinggi, daripada mubadir pupuk, walaupun pupuk tidak beli, agak mubadir nanti iman-iman. Dan harusnya kita membuat drainasenya Bapak Ibu. Saringan ini saringan. Ya, buangan. Ya, buangan saya buat sistem 2. Yang pertama itu kita kasih pralon. Ya, kasih pralon. Kalau itu maksudnya azulannya biar tidak keluar. Hanya itu. Dan itu yang ujung sini saya lubangi. Ya, ini sistem yang kedua, saya lubangi. Kurang lebih 15 sampai 10 cm dari ketinggian air. Tak lubang. Maksudnya kalau hujan besar biar tidak meludak. Nggih, tidak meluap. Bisa dipahami nggih? Saya yakin bisa ini mencontoh seperti ini, bisa memanfaatkan lahan-lahan yang nganggur di sekitar rumah Bapak Ibu. Pak, perlu air panas nggak kalau di atas rumah? Perlu Bu, perlu. Kalau misalkan di tempat Bapak Ibu panas terik, dikasih paranet lebih bagus. Yang penting ada. Iya, yang jelas kalau pohon padi harus selalu kena sinar matahari. Karena katanya sinar ultraviolet juga sangat cocok untuk tanaman padi seperti itu. Pak, karungnya di bawahnya dibolongin nggak Pak? Karungnya dibolongi. Tapi yang di atas ya. Iya, yang bawah dibolong merapat ngertos nggih. Berarti dari 4 sisi. Yang di atasnya kita tusuk untuk pori-pori. Nanti penyampaian membuat itu tak sampaikan di bawah nanti setelah isoma. Merapat itu gimana, Iya. Merapat berarti dari ini kita sudah garu cendana pula ini. Iya. Baik, tetap saya jawab merapat berarti dari 4 titik, Bapak. Pak, Iya. Pak, padinya itu bagus terendam seperti begitu atau Yang harusnya agak terendam, nyemeknya. Yang pinggir-pinggir itu kan beda kan, nggih? Kalau tanahnya terlalu tinggi juga beda. Itu becek. Iya, yang becek nyemek ini apik. Nah, jangan dipleset lagi, yang becek nyemek, nggih? Iya. Saya paham Pak. Bintang Libra selalu peka Bapak Ibu, nggih. Nah. Bisa diterima, nggih? Oke ya. Sedangkan ini median ini sekilas tak sampaikan. Ini median galon nanti saya sampaikan di sana. Ini contohnya juga seperti ini, bisa tumbuh seperti ini. Pak, bagor yang Iya. samping berapa lubangnya? Bagor yang samping lubangnya untuk pori-pori Bapak Ibu. Silakan bebas dilubangi. Yang penting bisa nafas. Iya. Plastik ketebalannya berapa? Kalau itu saya mencarinya yang terbaik. Karena ini untuk tandon air. Yang terbaik. Kalau nggak salah nggih, ini bukan towong nggih. Semeter 33.000. Yang bukaan 4 meter. Nah, iya, nggak nyampaikan merek pokoknya. Kalau warna nggak apa-apa ini. Warna bebas Bu. Namun cenderung kalau warna hitam banyak menarik matahari. Yang pink lebih bagus daripada warna hitam. Oke? Bagaimana? Karung gandum. Silakan Bapak. Ini kami menggunakan karung bekas pakan ternak. Ya, ini sudah agak terbukti panas oke, hujan pun oke. Kalau karung yang lainnya langsung merotoli gitu ya. Soalnya kan yang banyak karung gandum. Ya itu tempatnya Bapak yang banyak seperti itu monggo. Karena di sini seperti ini pun sekarang susah. Di jendela kata Pak Bayu. Di jendela. Bisa dilihat dari jendela. Dilihat dari jendela berarti kan dekat rumah Bapak Ibu. Iya. Di sana itu ditanam namun baru sayur, padi belum saya naikkan. Kalau nanti padinya sudah tak naikkan berarti nanam padi di dekat jendela. Oke? Gimana? Oke, ya ada pertanyaan. Bisa dikasihkan, namun jangan dengan pakannya. Ini habis. Pasti habis Bapak Ibu. Oleh lah pokoknya. Iya, oleh. Ya itu cenderung yang seperti ini, yang belut, cenderung yang tidak median seperti ini. Yang sawah palsu namun tanahnya langsung ditebar di bawah. Dia kan bebas bergerak. Bebas bergerak itu kan enak itu. Iya. Cocok nggih? Oke, terakhir. Untuk menjadikan anakan seperti ini butuh waktu berapa minggu kira-kira sampai saat ini nih? Sampai saat ini kurang lebih sudah 1,5 bulan. Oh, dari 1 menjadi 15 anakan 1,5 bulan kurang lebih ya. Kalau itu saya tidak menjamin. Yang tahu yang kuasa kalau itu.
Yang jelas kita sesuai SOP, kita pupuk, buktinya bisa tumbuh seperti ini. Ada berapa Pak? Namun yang sudah panen dulu pernah sampai 25 sampai 30 ada. Namun tidak semuanya. Karena jenis bibit kan juga lain-lain. Oke? Oke, terjawab semuanya nggih? Oh, terakhir sekali Bu, monggo. Media ini bisa dipakai berapa kali panen? Ini median saya gunakan sekali saja Bapak Ibu. Karena ini kan umur panjang. Padi itu umurnya kan panjang, sekitar 3 bulan. Median kita ambil, kita tiriskan, tapi bukan membuat kue nggih. Kita tos lah. Kita tos, kita daur lagi dengan kompos padat, abu sekam, seperti itu kembali. Masukkan lagi. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Kita buat seperti itu. Terjawab nggih? Pertanyaan habis. Habis, pulang. Habis.